Don't act like you forgot. I called a shot. Halo, welcome to my channel. Kembali lagi di segmen hashtag tugasku, dan ini saya akan mereview dari mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia dari kelompok 4, yaitu karya tulis ilmiah. So, check it out. Baik, jadi ini karya ilmiah dari kelompok 4. Kita langsung aja. Ini adalah anggotanya. Asik. Jadi ada 6 orang yang membuat kelompok yang membuat materi yang menakjubkan ini. Thank you guys. Jadi kalian bisa tahu siapa aja. Pertama kalinya ya reveal muka orangnya, dan maaf jika nggak ada nomor WA-nya. Mereka nggak cantumkan. Oke. Jadi mereka membawa itu adalah karya tulis ilmiah, yaitu materinya ada pengantar, hakikat, ciri, dan bentuk karya. Pengantar. Nah, pengantarnya ini, karya tulis ilmiah merupakan kegiatan tulis-menulis yang didasarkan pada teori dan metodologi yang jelas. Dalam menulis karya ini, perlu memahami hakikat karya jenis ilmiah yang akan dibuat, mengingat karya ini termasuk tulisan akademik dan berbeda dengan teks of non-akademik maupun teks populer. Bagian ini dipaparkan hakikat karya tulis ilmiah, cirinya, serta jenis-jenisnya. Hakikatnya, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang yang biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis, yang isinya menampilkan hasil penelitian atau pengkajian seseorang berupa makalah, artikel ilmiah, laporan akhir, naskah, publikasi, laporan penelitian, itu skripsi S1, tesis itu di S2, dan disertasi pada S3, dan laporan penelitian. Dan karya tulis ilmiah ini kalian harus tahu, yaitu karya tulis ilmiah ini berisi fakta. Jadi bukan cuma argumen yang tidak didasarkan oleh fakta, tapi kalian harus membuatnya berdasarkan fakta yang jelas, yang dijadikan sebagai dasar acuan pembuatan kesimpulan. Dan ini mencakup itu harus mengidentifikasi orang yang membuat pernyataan tersebut, dan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan dan disampaikan dari buku, dan mengidentifikasi lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah beserta domisili dan waktu penerbitan. Atau yang bisa kita rangkum itu adalah daftar pusakanya. Nah, hal-hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah itu ada 6 seperti ini. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu bahasa yang digunakan dalam tulis ilmiah adalah bahasa baku. Lalu sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif. Lalu struktur kajiannya itu sangat ketat, biasanya terdiri atas bagian awal, pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup karya 3 ya. Dan komponen karya ilmiah ini bervariasi. Namun semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Jadi ini adalah strukturnya ya, yang dimuat mempersyaratkan adanya abstrak. Tujuannya itu apa sih kita membuat karya tulis ilmiah? Itu ada untuk menyampaikan ide, maksud pokok permasalahan yang lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis ini membuat dalam bentuk karya tulis tersebut. Baru ada untuk melatih kemampuan menulis, lalu sebagai tradisi ilmiah. Ya, yang kita tahu itu di dalam, maksudnya itu di pendidikan di bangku kuliah, yaitu kita mendapatkan tugas untuk membuat karya tulis ilmiah. Itu juga kita bisa bilang sebagai suatu kebanggaan kita sendiri yang dibilang oleh kelompok 4 ini. Itu sebagai tugas akhir. Ya. Dalam penulisan ini di universitas, karya tulis ilmiah menjadi salah satu syarat kelulusan, seperti skripsi pada S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk siswa S3. Dan ini juga syarat agar kita bisa mendapatkan gelar, dan juga bukan gelar aja sih kita untuk universitas itu
kita kuliah ini itu tuh pengalaman kerja kita, pengalaman hidup. Lalu yang kelima, digunakan untuk menunjukkan ekspresi dari penulis baik tersebut sebagai karya ilmiah yang diajukan. Bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Nah, artikel populer ilmiah. Kalau misalnya secara mudahnya, kalian bisa mendapatkannya kayak di majalah atau koran atau juga di website berita. Jadi ya, bisa bilang umum sih kalian mendapatkan artikel populer ilmiah yang kalian dapatkan itu adalah seputar pembahasan-pembahasan yang lagi populer pada waktunya seperti itu. Dan kalian bisa melihat sendiri di slide-nya, bisa kalian pause. Baru tuh artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini sebenarnya lebih khusus daripada di artikel populer. Kalau artikel ilmiah ini itu ditulis berdasarkan hasil penelitian semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian karya lainnya. Artikel ini dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah, dan kekhasannya itu adalah penyajiannya tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Lalu penulisannya menggunakan bahasa yang baku dan sistematis. Dan penulisan ini didasarkan pada dasar hasil pemikiran yang logis dan empiris. Jadi nggak cuma membuat-buat aja kalian membuatnya ya. Dan ini lagi, dan ini bukan sembarangan artikel, nggak cuma yang seperti di artikel populer, karena itu jurnal-jurnal ilmiah mencaratkan aturan yang sangat ketat, seperti itu ya. Dan komponennya itu ada penghitungan bobot, itu dari ilmuwan terkemuka ahli di bidangnya. Jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, kalian tahu ya. Dan bagi ilmuwan, apabila artikel ilmiahnya diterbitkan pada jurnal internasional, pertanda keilmuannya diakui. Dan itu balik lagi sebagai kebanggaan tersendiri. Disertasi. Ini pada S3 ya. Itu merupakan paparan diskusi yang menyertai suatu pendapat juga argumen. Dan pendapat ini sebenarnya bisa juga disebut tesis. Jadi kita mendapatkan dua, ini disertasi dan tesis. Ini ada 6 karakteristik bobot ilmiah yang tinggi, proporsi kemandirian penulisan 90%, permasalahan diangkat, gagasannya terus didukung oleh fakta empiris, baru tuh diwajibkan mencari teori dan penemuan baru. Ini sih yang menjadi kayak suatu challenge-nya, yaitu membuat suatu hal yang baru. Maksudnya hal yang baru itu adalah penemuan yang baru. Jadi setiap disertasi itu nggak ada yang sama. Ini juga suatu syarat kelulusan, yaitu pemaparan minat dan model analisis linki. Strukturnya ini unsur-unsurnya seperti pada umumnya, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Baru tesis, yaitu jenis karya ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam. Kalau saya lihat sih kayak tesis ini ada, saya lihat di bapak saya yang buat pendidikannya itu di portfolio biasanya, dan ini bisa kalian lihat. Dan skripsi, nah ini yang benar kayak menarik perhatian saya karena emang suatu syarat kelulusan, apalagi saya ini masih S1, itu adalah skripsi. Ini ada di pada syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, ini adalah ujian akhir. Dan ini ya, skripsi itu merupakan karya ilmiah sehingga diperlukan metode ilmiah dan penelitian. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, baku, sesuai dengan EYD dan observasi lapangan. Hasil penelitian dikaji berdasarkan fenomena yang terdapat di masyarakat. Jadi kita turun di lapangan ya. Dan dalam bidang pendidikan, karya ini ditujukan untuk eksplorasi dan pemecahan masalah pendidikan tertulis dari hasil penelitian mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa ya. Dan ini sesuai dengan bidang program studi mahasiswa. Dan tentunya karena saya ini dalam prodi manajemen, dan saya nanti akan membuat skripsi yang sesuai dalam prodi atau hal-hal yang menyangkut manajemen, kaderisasi. Dan ini jenis skripsi ya, kertas kerja.
tulis untuk dipresentasikan pada seminar atau loka karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Cara menyusun kertas kerja seperti ini ya. Kalian bisa pause, resensi. Kalian juga bisa pause ya ini. Makalah, ini makalah hal yang umum sudah kalian lalui. Makanya ini kalau saya udah dari SMP udah membuat suatu makalah dari ini ya. Itu adalah umumnya itu yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan. Kalian bisa mendapatkannya kalau misalnya teorinya itu disuruh kalian menuju langsung lapangan, atau kalian juga bisa mendapatkan referensinya di internet karena kita sudah era digital. Ini ya, esai dan kritik. Kalau esai itu karya tulis yang relatif pendek dan membahas subjek masalah dari sudut pandang penulisnya. Dan kritik itu karya tulis ilmiah yang berisikan penelitian baik buruknya suatu karya secara objektif, tidak hanya mencari kesalahan. Jadi kritik ini tidak selalu negatif, tapi juga bisa sebagai saran yang baik untuk kita mendapatkan. Tapi kalau dengan tulisnya ya ini ya deskripsinya. Dan ini terakhir, teks akademik adalah teks ilmiah yang berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah dan sebagainya. Juga tersebut dapat berupa deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Teks ilmiah atau teks akademik berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Itu ditanya oleh ciri-ciri seperti itu. Kalau teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis, dan teks akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Itu ya, kalau akademik itu tulis, kalau non-akademik itu lisan. Seperti itu. Dan ini dia. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ini. Mohon maaf jika misalnya saya menyampaikannya sangat terbelit-belit dan juga banyak yang saya lewatkan karena terhubung dengan karena batasnya waktu. Oke, jadi terima kasih lagi, dan juga ditunggu untuk hashtag tugasku untuk bahasa Indonesia kelompok 5. Oke, makasih guys, bye bye. Tunggu untuk like, komen juga untuk sarannya untuk kedepannya, dan juga di subscribe ya. Bye.